3 solusi mudah mendapatkan keturunan. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan tentang keluarga dan keturunan. Segala macam hal tentang tuntunan berkeluarga dan berketurunan tersaji jelas dalam ajaran Islam yang mulia ini. Di antara salah satu fokus utama dalam Islam adalah mengenai anjuran memiliki keturunan. Ya, Islam mengajarkan kita untuk mengusahakan untuk mendapatkan keturunan sebagai salah satu wasilah, cara, untuk meneruskan amal solih kita. Penjaga kelangsungan umat Islam juga sebagai dai dan mujahid untuk generasi mendatang. Yang jadi masalah, terkadang kita sudah ingin untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi ternyata walau telah lama menikah kita tidak kunjung mendapatkannya. Nah, jika Anda termasuk salah satu yang mengalami hal tersebut, jangan khawatir. Karena ternyata di dalam Al-Quran ada beberapa tips tersurat dan tersirat, yang bisa dipergunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Tips pertama, berdoa. Terdapat kisah indah dalam surat Ali Imran ayat 38-39. Di mana dikisahkan di dalamnya bahwa Nabi Zakaria berdoa kepada Allah mengeluhkan tentang betapa inginnya beliau menginginkan keturunan yang dapat melanjutkan perjuangannya. Allah mengisahkan tentang permintaan Nabi Zakaria tersebut dalam rangkaian ayat yang indah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian malaikat memanggil Zakaria, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, katanya, "Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh." Quran Surah Ali Imran ayat 38-39. Di sini kita lihat bahwa dengan sebab doa Nabi Zakaria yang tulus kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun menurunkan pertolongannya dan memberikan keturunan pada Nabi Zakaria. Tips kedua, istighfar. Selain berdoa, yang bisa dilakukan oleh seorang muslim agar mudah mendapatkan keturunan adalah dengan banyak memohon ampun pada Allah Ta'ala. Dalam Quran Allah mengisahkan tentang dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Di sini kita bisa dengan mudah menemukan bahwa Allah menjadikan istighfar, permohonan ampun dari dosa-dosa kita, adalah salah satu penyebab lancarnya rezeki bagi seorang hamba.
Salah satunya adalah rezeki berupa anak-anak keturunan yang diidam-idamkan setiap pasangan yang sudah menikah. Jadi, selain perbanyak berdoa, perbanyak juga istighfar pada Allah Ta'ala. Tips ketiga. Mengkonsumsi serbuk sari, polen, kurma. Saat Maryam, ibunda Nabi Isa, akan melahirkan, maka Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma. Allah berfirman kepada Maryam, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Quran Surah Maryam ayat 25. Hikmah yang dapat terlihat langsung dari ayat di atas adalah supaya buahnya berguguran dan dapat dimakan oleh Maryam untuk menambah kekuatan baginya menjelang persalinan. Akan tetapi ternyata tidak hanya itu. Jika kita meneliti lebih jauh, maka akan kita temukan bahwa ayat ini merupakan petunjuk bahwa pohon kurma memiliki suatu kaitan dengan kehamilan dan persalinan. Dan ternyata jika kita tilik lebih jauh secara medis, ternyata memang demikian. Dalam berbagai penelitian ilmiah yang dilakukan, ternyata pohon kurma, tepatnya pada bagian polen, serbuk sari, memiliki efek untuk meningkatkan kesuburan pada lelaki dan wanita. Beberapa di antara hasil penelitian tersebut bisa dibaca pada arsip penelitian yang dikompilasikan oleh website ahli herbal. Jadi ternyata, pohon kurma, buahnya, tidak hanya bermanfaat untuk mereka yang akan melahirkan. Pohon kurma, serbuk sarinya, ternyata juga bermanfaat untuk mereka yang mendambakan kehamilan. Ini merupakan sebuah keajaiban lainnya dari Al-Quran, tidak hanya pesan tersuratnya yang bermanfaat, tapi pesan tersiratnya pun penuh manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Allahu a'lam bishawab.